Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gerindra Manua. Pada kesempatan kali ini saya akan lanjutin kembali bahasan mengenai motor, yang mana video ini bertujuan untuk kita semua agar kita bisa merawat atau menjaga kesehatan pada motor-motor kita. Oke, selanjutnya itu menentukan bahan bakar yang baik pada motor. Seperti yang kita ketahui bahwa motor memerlukan bahan bakar untuk bisa hidup dan menyala, bahkan bisa dan untuk jalan. Jadi penggunaan bahan bakar yang sesuai itu kita harus memilih jenis bahan bakar yang tepat untuk sepeda motor. Jadi penting itu untuk diketahui. Kemudian pemilihan bahan bakar yang digunakan berdampak cukup besar pada performa di motor kita. Karena penggunaan bahan bakar yang tepat akan membuat proses pembakaran di ruang mesin akan jadi lebih sempurna. Selain itu, konsumsinya akan menjadi lebih irit dan umur mesin pastinya akan lebih panjang. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan si bahan bakar atau bensin sesuai dengan sepeda motor yang kita miliki. Pertama itu, kita harus mengetahui dulu rasio kompresi dari si mesin motor kita. Nah, salah satu cara yang paling awal dari kita untuk menentukan bahan bakarnya itu, yaitu pertama kita harus mengetahui rasio kompresinya. Caranya yaitu kita harus melihat buku pedoman yang kita terima pada saat kita membeli motor. Nah, jikalau buku pedoman yang tidak ada, kita bisa menggunakan Google untuk men-searching kompresi mesin yang dimiliki pada motor kita. Nah, semakin tinggi rasio kompresinya, maka bahan bakar yang dibutuhkan itu harus memiliki nilai oktan yang lebih tinggi pula. Jadi rasio kompresi itu besar rasio kompresi berbanding lurus dengan besar si nilai oktan dari bahan bakar kita. Nah, untuk rasio kompresi mesin adalah rasio antara volume silinder dari ruang bakar dan ruang bakarnya sendiri ketika piston berada pada titik mati atau titik bawah dengan volume ruang bakar saat piston berada di titik mati atas. Jadi misalnya silinder dan ruang bakar dengan piston berada di titik mati bawah berisi 1000 cc udara. Ketika piston telah dipindah ke titik mati atas, volume yang tersisa di ruang bakar menjadi 100 cc. Maka rasio kompresi akan proporsional digambarkan dengan 1000 banding 100 atau dengan pecahan pengurangan rasio kompresi 10 banding 1. Jadi singkatnya, kita tahu bahwa mesin itu memiliki piston dan piston ini bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi ada dia titik mati bawah pada piston dan ada dia titik mati atas pada piston. Yang mana jika dia titik mati atas, dia akan menghasilkan ledakan untuk mendorong mesin agar maju, dan dia pada titik mati bawah dia itu akan menghisap semua udara, bensin dan juga api yang dipantikkan oleh busi, dan kemudian didorong ke atas lagi untuk menghasilkan tenaga tadi. Baik, lanjut saja untuk contoh dari informasi spesifikasi kompresi dan bahan bakar yang dianjurkan pada buku panduan pada sepeda motor Beat di halaman spesifikasi. Contohnya ini, perbandingan kompresi 10 banding 1. Bahan bakar yang digunakan harus tanpa timbal dan dianjurkan RON-nya itu 88 atau lebih tinggi. Kemudian itu setelah kita mengetahui kompresi mesin, kita harus juga mengenali RON pada BBM yang kita gunakan. Untuk satuan oktan bahan bakar dikenal dengan Research Octane Number atau RON.
Di Indonesia tersedia beberapa pilihan bensin dengan nilai oktan yang paling rendah yaitu RON 88 hingga tertinggi itu RON 98. Terus nilai oktan merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diterima sebelum bensin terbakar secara spontan. Semakin tinggi nilai RON, maka semakin tinggi juga rasio kompresi, sehingga semakin besar tenaga yang dihasilkan. Dengan kata lain, semakin tinggi angka RON-nya, maka dibutuhkan tekanan lebih tinggi dalam waktu proses pembakaran yang lebih lama. Hal ini berlaku sebaliknya dengan bahan bakar oktan yang lebih rendah. Maksudnya, jikalau kita memiliki bensin nilai oktannya itu 88, dibandingkan dengan nilai oktan yang 90, maka si nilai 88 ini akan lebih mudah terbakar. Jadi pada saat kompresi pada mesin, jikalau kita menggunakan si RON 88 padahal kompresi mesin kita itu 90, maka si bensinnya tadi akan duluan terbakar sebelum sampai atas. Jadi tenaga yang dihasilkan itu pasti berkurang. Jadi makanya butuh RON 90 agar si kerja mesinnya optimal. Kemudian ini ada beberapa jenis RON dari nilai oktan BBM yang ada di Indonesia yang dijual oleh Pertamina, Shell, dan Vivo. Ada bahan bakar, ada RON, dan ada kompresi. Kita lihat bahwa itu ada premium, RON-nya 88, kompresinya 9, Pertalite 90, kompresinya 9-10. Ini maksudnya kecocokkan bahan bakar ke kompresi mesin. Jadi saya sajikan tabel agar bisa kita lihat semua. Oke. Kemudian apa efek samping jikalau kita menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai dengan kompresi mesin kita? Penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai pada spesifikasi mesin kita dalam jangka panjang akan menimbulkan masalah pada mesin. Salah satunya itu adalah knocking atau mesin menggelitik. Knocking terjadi akibat ledakan pembakaran tak seirama dengan proses kompresi bahan bakar oleh piston. Munculnya knocking pada bagian mesin ini bersumber pada ruang bakar, di mana pada saat pembakaran campuran mesin dan udara tidak sempurna, maka terciptakan ledakan bola api. Abnormalnya pembakaran ini bisa terjadi ketika bahan bakar dan udara disemprotkan ke ruang bakar mengalami pembakaran secara prematur, bahkan sebelum busi memercikan atau misfire. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia menggunakan RON 88 pada kompresi yang tidak seharusnya, maka akan terjadi efek knocking pada mesin, yang mana efek ini akan membuat si mesin pasti tidak bertenaga dan untuk jangka lama pasti rusak. Kemudian kondisi tersebut membuat piston atau stang piston akan bergetar, dan jika kondisi ini dibiarkan, maka akan terjadi kausan pada bearing dan stand piston. Pergerakan piston akan terganggu dan mesin tidak bekerja secara efisien kembali. Tidak heran ketika knocking terjadi dan dibiarkan, performa mesin akan menurun. Dan selain itu, pembakaran tidak sempurna di ruang bakar akan menimbulkan penumpukan deposit pembakaran atau kerak pada mesin, dan kondisi ini akan membuat ruang bakar jadi kotor. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai namun pemilihan bahan bakar yang tepat untuk mesin motor kita. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.